Halo, selamat datang di channel Yuk Belajar. Belajar itu mudah, belajar itu menyenangkan. Nah, pada video ini kalian akan belajar sains dan matematika dengan tips and trik yang mudah dipahami. Baiklah, pada video ini kita akan membahas soal untuk menghitung hambatan pengganti pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk materinya bisa dicek di video sebelumnya. Sebelum videonya kita mulai, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya dapat update terbaru dari videonya Kak Nia. Nah, baiklah, ini adalah dua gambar yang paling sederhana untuk rangkaian hambatan seri dan hambatan paralel. Kita mulai dulu dari bentuk rangkaian yang paling sederhana. Nah, untuk teori dasarnya bisa adik-adik dan teman-teman lihat di video sebelumnya. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Pertama kita kasih inisial dulu, R1, R2, dan R3. Nah, ini opsional ya, tapi sebaiknya dikasih nama supaya kita lebih gampang untuk memasukkannya ke dalam rumus ya. Dimana rumus dari rangkaian seri adalah R1 tambah R2 ditambah R3. Nah, ini sangat gampang sekali. Kita tinggal menjumlahkan si R1 yang 6 ohm dengan 4 ohm dan si R3 adalah 2 ohm. Nah, ini tinggal kita masukkan angkanya, yaitu 6 ohm ditambah dengan 4 ohm ditambah dengan 2 ohm, dan hasilnya adalah 12 ohm ya. Nah, yang 12 ohm ini adalah hasil dari penjumlahan ketiga rangkaian ini, atau kita sebut dengan hambatan pengganti seri, atau kita kasih nama RS ya. Gimana, gampang kan? Sekarang untuk rangkaian paralel nih, kita kasih nama dulu R1 dengan R2. Oke, untuk rangkaian paralel itu untuk menghitung hambatan pengganti atau hambatan total 1 per P sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, dimana di sini kita sudah mengasih nama ya, R1-nya 3 ohm, R2-nya adalah 6 ohm. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 1 per 3 ditambah dengan 1 per 6. Ingat, ini adalah pecahan, jadi kita harus menyamakan penyebutnya dulu ya. Penyebutnya di sini adalah 6, yaitu 2 ditambah 1 ya. Jadi ini hasilnya adalah 3 per 6. Ini adalah nilai dari 1 per R paralel ya. Ingat, ini 1 per RP ya, bukan RP. Jadi untuk menghitung R paralelnya tinggal kita balikan aja ya, jadi 6 per 3. Maka hasilnya adalah 2 ohm. Nah, setelah adik-adik dan teman-teman memahami konsep dasar perhitungan untuk hambatan pengganti ini, maka kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu rangkaian hambatan gabungan. Artinya dalam satu rangkaian listrik ada rangkaian serinya, ada rangkaian paralelnya, seperti gambar ini ya. Nah, ini sudah ada 5 hambatan ya pada gambar yang pertama. Nah, kita harus bisa dulu nih menentukan mana yang seri dan mana yang paralel. Nah, langkah kita selanjutnya, kita tentukan dulu nih inisialnya supaya lebih gampang kita memasukkan ke dalam formula ya. Kita kasih ini 2 ohm adalah R1, yang 5 ohm adalah R2, yang 12 ohm adalah R3, yang 12 ohm selanjutnya adalah R4, dan yang 6 ohm adalah R5. Nah, tadi kakak sudah sampaikan bahwa langkah pertama kita harus bisa menentukan mana yang seri dan mana yang paralel. Nah, di sini R1 dan R2 dia adalah rangkaian seri ya. Kemudian R3, R4 dan R5 itu adalah rangkaian paralel. Jadi wajib tahu dulu ya mana yang seri dan mana yang paralel dalam satu rangkaian. Dan yang paling mudah tipsnya di sini, kerjakan dulu yang paralel. Oke, kita hitung ya. 1 per RP sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per R5. Ingat rumus rangkaian paralel ya. Kita masukkan angkanya, 1 per 12 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 6. Oke, kita samakan penyebutnya, yaitu 12 ya. 1 ya, 12 dibagi 12, 1, 12 bagi 6 adalah 2. Oke, jadi yang belum mengerti belajar lagi ya bagaimana cara menghitung pecahan. Nah, ini kita dapatkan hasil 1 per RP-nya adalah 4 per 12. Ingat, ini baru 1 per R paralel. Maka untuk R paralelnya atau hambatan paralelnya tinggal kita balik ya, 12 per 4 sama dengan 3 ohm. Nah,
langkah pertama sudah selesai nih. Kita sudah menentukan rangkaian paralel yang 3 ini adalah nilainya adalah 3 ohm. Berarti ini sudah menjadi satu gabungan, namanya adalah RP. Jadi R1, R2, RP ini dia akan menjadi satu rangkaian seri. Langkah selanjutnya kita serikan nih. Maka si R seri adalah R1 ditambah R2 ditambah RP yang telah kita hitung tadi. Nah, jadi dia udah digabung nih si RP tadi. Nah, kemudian kita hitung hasilnya adalah 10 ohm. Nah, jadi rangkaian total atau rangkaian pengganti dari hambatan yang ada di rangkaian ini adalah 10 ohm. Nah, bagaimana teman-teman dan adik-adik sudah paham kan bagaimana cara menghitung hambatan pengganti pada rangkaian listrik gabungan? Nah, untuk soal yang pertama kita mempunyai 2 langkah ya. Kita paralelkan dulu, barulah kita serikan. Next kita lanjut ke soal kedua. Nah, soal yang kedua ini juga terdapat 5 hambatan. Nah, dari kelima hambatan ini tentunya juga merupakan hambatan campuran ya atau gabungan. Nah, antara yang 3 ohm dengan 4 ohm ini tidak ada cabang ya, satu jalur. Jadi kalau arus listrik masuk nih, jadi nggak ada cabangnya. Dan 12 ohm sama 4 ohm ini langsung ada cabangnya ya. Berarti ini dia rangkaian paralel. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang 3 ohm, 4 ohm itu adalah seri. Kemudian seri juga dengan 7 ohm. Yang 12 ohm dan 4 ohm itu adalah rangkaian paralel. Oke, kita tuliskan ya. Oke, kita kasih nama dulu ya. R1, R2, dan 12 ohm R3, 4 ohm R4, dan yang 7 ohm adalah R5. Nah, jadi si R3 dan si R4 ini dia adalah rangkaian paralel. Dan kemudian si R1, R2 dan R paralel yang kakak lingkar ini dan si R5 itu adalah rangkaian seri ya. R1, R2, kemudian si RP dan si R5 dia adalah rangkaian seri. Nah, ingat step kita yang pertama yang lebih mudah adalah kita kerjakan dulu yang paralel, barulah yang seri. Oke, kita hitungan matematikanya. Yang pertama kita hitung paralel dulu nih. 1 per RP atau 1 per R paralel, 1 per R3 ditambah 1 per R4 sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 4 sama dengan, kita samakan penyebut dulu ya, 12, 12 1, 12 bagi 4 3. Jadi dia jadinya 4 per 12. Ingat ini baru 1 per RP ya. Nah, maka R paralelnya kita balik ya, 12 per 4 sama dengan 3 ohm. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai dari hambatan paralel dari R3 dan R4 ini udah jadi satu nih, dimana nilainya adalah 3 ohm ya yang telah kita hitung sebelumnya. Oke, next kita lanjutkan langkah selanjutnya, dimana R1, R2 dan si RP sama si R5 ini dia adalah seri. Berarti kita gunakan rumus rangkaian seri ya. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah RP yang telah kita hitung tadi ditambah R5. Nilainya adalah 3 ditambah 4 ditambah RP yang kita hitung 3 ohm tadi ditambah R5 7 ohm ya. Jadi nilainya ini adalah 17 ohm. Jadi begitulah cara kita untuk menghitung hambatan pengganti atau hambatan total pada rangkaian listrik gabungan atau rangkaian listrik campuran. Semoga video ini bermanfaat, semoga mudah dipahami dan dapat membantu adik-adik dan teman-teman semuanya dalam mempelajari materi rangkaian hambatan. Salam sejahtera untuk semuanya, sukses dan jangan lelah untuk belajar.